Shalom, salam sejahtera. Kembali lagi dengan saya, Patrick Smith Maluko. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari Penatua Michael Remisial Yakobus tentang orang muda yang luar biasa. Nah, ini biodata saya sekilas, dan berikut adalah materinya. Orang muda yang luar biasa. Apa itu orang muda yang luar biasa? Pengertian luar biasa itu tidak seperti biasa atau tidak sama dengan yang lain. Dapat dikatakan istimewa, dapat juga berarti kagum. Orang muda luar biasa adalah seorang muda yang berbeda dengan yang lain, tidak seperti yang biasanya, atau istimewa. Dapat juga dikatakan orang muda luar biasa adalah orang-orang yang ada di atas standar. Mengapa butuh orang muda luar biasa? Yang pertama, Allah menciptakan kita itu secara luar biasa. Coba baca di Kejadian 1 ayat 26. Yang kedua adalah Allah menciptakan manusia karena untuk rencananya. Rencananya bukan menjadikan kita orang yang biasa-biasa saja, tetapi menjadi orang yang luar biasa, orang yang memenuhi standar orang luar biasa. Allah siap memberikan kepercayaan besar, kuasa yang besar, pemakaian yang luar biasa kepada generasi yang luar biasa. Dunia ini menanti pribadi yang luar biasa untuk diberikan kepercayaan, tanggung jawab luar biasa. Contoh Musa, Yosua, Daniel, Daud, bahkan saat ini di Jakarta ada tokoh kita, yaitu Bapak Ahok. Dia adalah orang yang luar biasa. Dan di Bitung adalah Penatua Michael Remisial Yakobus. Saya mengatakan dia luar biasa karena integritasnya itu luar biasa. Dia memiliki hati yang peduli kepada masyarakat, mencintai masyarakat, dan memiliki hidup yang bisa menjadi contoh bagi para pemuda-pemuda. Yang berikut, menjadi luar biasa adalah syarat untuk berdiri di posisi berpengaruh, ya, atau pemimpin, orang yang selalu mempengaruhi lingkungannya. Kalau tidak, kita hanya akan menjadi orang-orang yang dipengaruhi atau pengikut. Jadi untuk menjadi orang luar biasa, kita butuh berada di posisi yang berpengaruh, seperti ketua, atau kita aktif di dalam sosial, lingkungan masyarakat, berbaur dengan masyarakat, untuk kita bisa menjadi luar biasa. Berikut adalah ciri-ciri orang muda yang luar biasa. Yang pertama, bergaul karib dengan Tuhan. Percaya, mengalami pertobatan, dan terima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu lahir baru. Yang berikut adalah percaya kepada Kristus. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Itu kutipan dari Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10. Jadi yang pertama, kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan terjalin di dalam persekutuan kita setiap hari dengan Tuhan, dalam doa, membaca Alkitab. Ya, kalau kita berdoa, kita berbicara kepada Allah. Saat kita membaca Alkitab, Allah berbicara kepada kita. Ini sebuah interaksi. Karena sudah dikasih oleh Tuhan, bergaul itu berarti bersahabat. Dan dua orang dikatakan bersahabat atau berteman, itu ditentukan oleh mereka, hubungan mereka. Mereka sering berbicara, mereka sering bercerita, berinteraksi, mereka dikatakan sebagai orang yang berhubungan. Kalau kita bergaul, berhubungan dengan Tuhan, kita harus sering berinteraksi dengan Tuhan. Ini ciri-ciri orang yang luar biasa. Ya, dan sebelum kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita harus juga memiliki pertobatan. Yaitu dalam bahasa Ibrani, syub artinya berbalik. Dalam bahasa Yunani ada dua kata, yaitu metanoia dan epistrofe. Metanoia berarti berbalik dalam pikiran, kesadaran, hati, dan epistrofe berarti berbalik dalam cara hidup. Jadi orang yang luar biasa itu dia harus memiliki pertobatan, yang adalah sebuah kesadaran akan kejahatan yang dilakukan dan berbalik dengan hati yang benar dan melakukan cara hidup yang benar. Terima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam Wahyu 3 ayat 20, lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan.
Orang yang udah luar biasa, orang muda yang luar biasa adalah orang yang mau menerima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang berikut, kita memiliki hubungan pribadi yang berkualitas dengan Tuhan. Alkitab mencatat pribadi-pribadi yang dipakai secara luar biasa oleh Tuhan dan membawa dampak yang luar biasa pula dalam catatan sejarah seperti Daud, Daniel, dan kawan-kawan. Alkitab mencatat Daniel 6 ayat 11, 3 kali sehari ia berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ia, Yesus, bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi orang-orang luar biasa itu lahir dari mereka yang berhubungan dengan Allah. Oke. Yang berikut, orang muda luar biasa itu memiliki komunitas yang sehat atau baik. Daniel 2 ayat 17 sampai 18 mengatakan bahwa Daniel memiliki sahabat yang baik. Zig Ziglar pernah memberikan pendapat atau kutipan seperti demikian. Kalau aku bertanya, jelaskan siapa kamu, sampaikan dulu sahabat-sahabat kamu siapa. Artinya apa? Orang akan mengenal kita dari siapa teman-teman kita. Jika teman-teman kita para pembunuh, maka kita akan dinilai sebagai pembunuh. Bahkan kita akan menjadi pembunuh. Bergaul dengan pencuri akan menjadi pencuri. Bergaul dengan pemabuk akan menjadi pemabuk. Kalau karisma kita lemah, kalau pengaruh kita lemah, saat kita berada di tengah-tengah para pemabuk, para pencuri, maka kita akan terpengaruh. Bisa bergaul dengan mereka, tapi kita harus yakin bahwa kita tidak akan terpengaruh lagi. Karisma kita mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Oke? Dalam Ibrani 10 ayat 25 mengatakan bahwa jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, pergaulan baik. Karena tidak ada ikan yang sehat, tapi dipelihara di parit yang kotor. Dan tidak ada sayur atau buah yang sehat, tapi bertumbuh di tempat sampah. Jadi, kita harus selalu memperhatikan komunitas di mana kita hidup, di mana kita bertumbuh. Kita harus meninggalkan komunitas yang dapat merubah kelakuan kita yang baik menjadi buruk. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Begitu kata firman Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan merupakan harga mati. Bahkan hal itu menjadi benteng utama bagi ciri orang muda yang luar biasa. Jangan harap kita dapat melakukan ciri-ciri orang muda yang luar biasa. Selanjutnya, jika ciri atau poin yang pertama ini tidak kita lakukan. Sebab di luar Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa dan tidak apa-apanya. Bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan teman-teman, pergaulan dengan Tuhan itu hal utama. Bahkan segala-galanya dalam kehidupan kita. Berdoa baca Alkitab setiap hari dan menjalin hubungan dengan Tuhan. Mengakrabi Tuhan sebagai sahabat, bukan sebagai sosok yang jauh di atas sana. Kalau berdoalah seintim dan seakrab mungkin seperti kita bercurhat kepada sahabat-sahabat kita. Contoh ya Tuhan, malam ini saya memiliki masalah. Saya merenungkan hal-hal yang telah terjadi. Teman saya, dia mengatakan hal yang tidak kepada saya Tuhan. Tapi Tuhan, saya percaya bahwa hal itu tidak akan berpengaruh pada saya. Saya percaya bahwa Tuhan yang melindungi saya. Amin. Begitulah berdoa dengan akrab dan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kemanapun kita pergi dan berada, kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Karena dua orang yang bersahabat itu selalu bersama-sama. Dan kebersamaan mereka ditentukan oleh kepercayaan mereka bahwa mereka sementara bersama-sama dengan sahabat mereka. Begitupun kita dengan Tuhan. Kita harus selalu percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Yang berikut, ciri-ciri orang yang luar biasa. Yang pertama, bergaul dengan Tuhan. Yang kedua, dia berjumpa panggilan hidup. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan pasti menemukan panggilan hidup sesungguhnya. Ya, panggilan hidup hal yang sangat penting, saudara. Coba kita bayangkan saat kita mengendarai sebuah mobil dan kita bingung, kita akan pergi kemana. Begitupun hidup ini. Kita telah lahir, setelah berjalan, setelah hidup selama berapa puluh tahun, berapa belas tahun. Tapi kita tidak tahu akan kemana hidup kita. Jika hidup hanya untuk mati, kenapa tidak mati saja hari ini kan? Orang yang bergaul dengan Tuhan itu mempunyai tujuan hidup. Dalam Keluaran 3 ayat 10, berkata bahwa pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Itu tujuan hidup Musa. Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Itu tujuan hidup Yeremia. Ingatlah bahwa kita adalah ciptaan bukan pencipta.
Sang Pencipta tahu betul apa yang menjadi panggilan hidup kita. Dan itu pasti damai sejahtera. Yang berikut, orang muda yang luar biasa itu berkualitas hidup yang berbeda. Hidup kudus. Salah satu hambatan terbesar anak-anak Tuhan tidak bisa berbeda dengan yang lain karena tidak bisa menjaga kekudusan hidup. Dalam Perjanjian Lama, Daniel 1 ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Kejadian 39 ayat Kejadian 39 mengatakan bahwa Yusuf memilih hidup kudus saat digoda oleh istri Potifar. Dalam Perjanjian Baru 1 Korintus 6 ayat 12 dan 19, tubuhmu adalah anggota Kristus dan bait Roh Kudus. Jadi kita harus berdampak bagi orang lain. Kita harus hidup berpengaruh, berdampak, bukan dipengaruhi oleh orang lain. Dan itu bergantung pada kekudusan hidup kita. Kita harus menjadi unggul, berarti lebih tinggi, pandai, cakap, menjadi yang terbaik, melebihi yang lain. Menjadi orang yang unggul berarti juga bermanfaat bagi yang lain dan menjadi solusi atau jawaban bagi yang lain. Setia dalam pelayanan gereja, pemuda, remaja, harus selalu setia. Kita melayani di gereja, aktif, mengikuti kepanitiaan, pelayanan, dan sebagainya. Jujur dan rajin dalam pekerjaan maupun studi. Jadi, kalau orang tua memberi uang jajan kita, pergi ke sekolah, pergilah ke sekolah, dan pakailah untuk kebergunaan kita. Jangan bolos dan hanya melakukan hal-hal di luar sekolah dan tidak mengikuti pelajaran. Oke? Yang berikut, ciri-ciri orang muda luar biasa ialah bertujuan hidup yang memuliakan Tuhan Allah. Dalam 1 Petrus 2 ayat 12 mengatakan bahwa mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan bahwa karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Roma 11 ayat 36 mengatakan bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Catatan penting ialah apa yang kita miliki, entah itu kekayaan, kepandaian, kesuksesan, tidak digunakan untuk mencari kemuliaan Tuhan, tapi apa yang kita miliki dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan Allah. Jadi kita semua kepandaian, kesuksesan, hal-hal yang kita miliki sekarang bukan untuk mencuri kemuliaan Tuhan, bukan untuk mengangkat diri kita, tapi untuk memuliakan Tuhan semuanya itu. Yang berikut adalah bertanggung jawab untuk membentuk generasi penerus. Kita memiliki tanggung jawab untuk membentuk generasi penerus. Mempersiapkan generasi penerus dikenal dengan pemuridan. Mengapa bangsa Israel menjadi budak di Mesir? Karena tidak ada generasi penerus sesudah Yusuf. Perjanjian Lama mengatakan bahwa Musa mempersiapkan Yosua, Elia mempersiapkan Elisa, Samuel mempersiapkan Daud, dan sebagainya. Kita sebagai orang luar biasa, kita harus men-share kehidupan kita kepada yang lain, sehingga ada yang meneruskan kita. Dalam Perjanjian Baru, Yesus mempersiapkan ke-12 murid, Paulus mempersiapkan Timotius, dan seterusnya. Kita harus selalu memiliki murid dalam menjalani kehidupan sebagai orang muda yang luar biasa, supaya generasi muda kita di bangsa ini, di Indonesia tercinta, itu berpengaruh luar biasa. Jadi menjadi orang yang luar biasa, orang muda yang luar biasa itu, saat ini dunia sedang mencari sosok itu. Dunia sedang mencari sosok yang luar biasa. Bangkitkan kesadaran bahwa kita bukan pribadi yang biasa-biasa. Kita adalah anak Tuhan, Allah, yang adalah Raja segala Raja. Kita ditetapkan bukan untuk menjadi pengikut saja, tetapi menjadi pemimpin yang berdampak bagi orang lain, karena kita adalah orang yang luar biasa dan bukan orang biasa-biasa. Ambil keputusan hari ini untuk berbeda dengan yang lain, baik dalam segi sikap maupun karakter. Yang berikut, masa depan bangsa dan negara Indonesia serta Kota Bitung ini ada di tangan kita. Baiklah kita menjadi generasi penerus yang luar biasa, yang berguna bagi bangsa dan negara, provinsi dan kota khususnya, bagi keluarga dan bagi kehidupan kita pribadi. Itulah tadi penjelasan saya tentang orang muda yang luar biasa. Harapan saya bahwa semuanya dapat motivasi bagi seluruh pemuda Kristen yang ada, yang melihat video ini, yang menyaksikan video ini. Baiklah, kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa untuk memberi pengaruh di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati, sampai jumpa di video berikut.